Pada malam hari ini, mungkin selama 4 minggu berturut-turut saya akan memberi satu seri khotbah mengenai roh pemberontakan. Mengenai roh pemberontakan. Dalam 4 seri khotbah atau 3 seri khotbah nanti kita akan melihat, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, maka tambah lama kita berurusan dengan Tuhan, tambah lama kita berjalan lebih jauh, lebih dekat dengan Tuhan, maka persoalan dosa itu diurus oleh Tuhan makin halus. Waktu kita belum kenal Yesus, maka pada waktu cinta mula-mula kita kenal kepada Yesus, dan kita bersukacita, kita melompat, kita berglori, kita menyanyi dengan sukacita oleh karena Yesus kita temukan sebagai satu harta yang terindah, yang paling heran, yang nomor 1, dan kita nikmati anugerahnya Allah, keselamatannya Allah dari hari kepada hari. Tetapi waktu lama kita mulai berjalan di dalam hidup Kristen, maka kita mulai melihat bahwa ada banyak obstacle, ada banyak persoalan, ada banyak perkara-perkara yang harus kita kalahkan. Dan ternyata perkara yang harus kita kalahkan itu jauh lebih sukar yang di dalam daripada yang di luar. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah bisa mengalahkan perkara-perkara yang jelas, yang kelihatan besar. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina. Tetapi ada banyak yang masih jatuh dengan perkara-perkara yang kecil. Cemburuan, iri hati, dengki, dendam, dan sebagainya. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam 4 kebaktian ini kita akan mulai mempelajari apa yang dimaksud dengan roh berontak itu, roh pemberontakan. Ada 3 macam dosa yang ada pada kita. Yang pertama adalah dosa yang tertutup bagi kita dan tertutup juga bagi orang lain. Maksudnya tertutup di sini, kita tidak sadari bahwa itu dosa, dan orang lain juga tidak melihat itu dosa di dalam kita. Ini dosa yang pertama. Yaitu dosa yang tertutup bagi kita dan tertutup bagi orang. Dosa yang kita tidak sadar itu salah, dan orang lain juga tidak menyadari dalam kita itu ada salah atau ada dosa. Yang kedua adalah dosa yang kita tahu. Kita tahu kita punya dosa, tapi orang lain tidak tahu. Tertutup bagi orang lain. Dosa yang pertama, dosa tertutup bagi kita, tertutup bagi orang lain, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dosa yang kedua, tertutup bagi orang lain, tapi kita sendiri kita tahu. Kita tahu bahwa kita berdosa, kita tahu, tapi tersembunyi di hadapan pandangan kawan-kawan, sahabat, handai tolan yang lain. Dosa yang ketiga, dosa yang tertutup bagi kita, tapi orang lain tahu. Mungkin ada orang lain menilai kita, aduh sombong sekali kamu. Hah? Apa aku ini sombong? Saudara-saudaraku, kita orang yang akan mengetahui terakhir kesombongan kita adalah diri kita sendiri. Kita seringkali tidak sadar bahwa kita sombong, sampai orang lain menilai kita bahwa kita sombong. Ini hanya salah satu contoh dari 3 dosa itu. Dosa pertama tertutup bagi kita, tertutup bagi orang. Dosa yang kedua kita tahu, tetapi tertutup bagi orang lain. Dosa yang ketiga, kita tidak tahu, orang lain yang tahu. Orang lain yang mengenalnya. Sama seperti wajah kita. Kalau ada cemong di sini, kita tidak akan tahu sampai orang lain lihat. Ada kotoran di pipimu. Kita tidak tahu. Ini dosa yang tersembunyi bagi kita, tetapi nampak bagi orang lain. Nah, saya selalu tertarik dan selalu, saudaraku, ada sedikit bingung, tapi selalu juga menyelidiki itu khotbah Yesus. Ayat-ayat terakhir dari Matius pasal 7. Selalu saya senang melihat hal ini, dan saudara harap buka ini bersama-sama dengan saya. Matius pasal yang ke-7, maaf bukan Yohanes, tadi saya bilang Yohanes apa? Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang
yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kata kejahatan yang saya kejar-kejar, yang saya selidiki. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bukan orang dunia, saudara. Ini bukan orang kafir. Ini orang Kristen. Ini orang yang tahu pengajaran tentang Yesus. Yang tahu artinya kebaktian. Yang tahu artinya tumpang tangan usir setan. Yang tahu artinya nubuat. Tadi siang dalam satu PA ada satu ibu bertanya mengenai nubuatan. Ini orang bukan hanya bertanya, dia sudah pernah bernubuat. Orang-orang ini dikatakan saudara-saudaraku mengusir setan dan mengadakan bukan satu mujizat, banyak mujizat. Lalu kenapa Tuhan begitu tega berkata, aku tidak kenal kamu, hei kamu semua pembuat kejahatan. Di dalam ayat ke-21, saudaraku, bukannya setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kata kehendak di sana berarti kemauan, berarti keinginan, berarti kerinduan dari Bapa. Bapa kita di sorga itu punya kehendak, punya kemauan, punya kerinduan. Jangan saudara hanya memikirkan kehendak diri kita sendiri. Bapa kita di sorga yang suci, yang baik itu, dia punya kemauan, dia punya kehendak, dia punya keinginan, dia punya kerinduan. Dan berbahagialah orang yang bisa memuaskan kehendak Tuhan itu, yang bisa memuaskan kerinduan, keinginan hati Bapa. Sampai saat ini saya selalu berusaha, walaupun banyak kekurangan, banyak kelalaian, banyak kesalahan, banyak kealpaan, banyak kegagalan, tapi saya berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan, berusaha untuk memuaskan keinginan Bapa itu. Bukankah saudara pun mempunyai keinginan yang sama? Kita ingin hidup kekristenan kita bukan jatuh bangun, tapi hidup kekristenan kita adalah hidup kekristenan yang memuaskan hatinya Bapa, yang membuat hatinya Tuhan dihiburkan. Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan yang mempunyai cap anggota Pantekosta. Nanti di sorga kita tidak ditanya, apakah kamu anggota gereja Pantekosta? Tidak. Sebab ini mirip-mirip anggota gereja Pantekosta. Usir setan, tumpang tangan orang sakit. Sebab kalau orang Protestan tidak. Mereka tidak percaya tumpang tangan orang sakit. Mereka tidak percaya nubuatan. Mereka tidak percaya, saudaraku. Jadi kelihatannya yang usir-usir setan ini orang Pantekosta atau aliran karismatik. Atau yang percaya tentang Roh Kudus yang tumpang tangan. Yang tahu kuasa di dalam nama Yesus. Ada kesehatan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Amin. Tapi itu bukan ukuran. Saudara tidak diselamatkan karena menjadi anggota gereja Pantekosta, atau anggota gereja Katolik, atau anggota salah satu gereja di Indonesia, di seluruh dunia. Tidak. Yang diselamatkan adalah mereka yang berbuat kerinduan, keinginan, kehendak, kemauan Bapa kita di sorga. Nah, apakah itu kita yang berbuat kehendak Allah? Apakah orang itu kita yang dicari Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Dan selama 4 minggu ini kita buka hati supaya Tuhan bekerja lebih dalam hidup kita. Dan mengambil kehendak kita, kemauan kita sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, kata kejahatan di dalam ayat 23. Ini tentu bukan kejahatan pembunuhan. Tentu bukan kejahatan, saudara-saudaraku, pencurian. Tapi ada satu hal yang lebih halus dari hal itu. Yang walaupun kita bilang itu tidak jahat, tapi Tuhan katakan itu kejahatan.
Satu kali ada satu bapak, dia bawa anaknya naik mobil. Ketika dia naik mobil, di pinggir jalan ada satu bangkai anjing. Anak itu berkata, "Pak, ada kucing mati." Bapaknya berkata, "Itu anjing sayang." "Kucing, Pak?" "Itu anjing." "Kucing?" "Itu anjing." Itu mayat anjing tadi. Ini jalan terus mobil. "Kucing?" "Itu anjing." Kucing. Sampai memerlukan waktu pulang ke rumah, pendeta ini, bapak ini, memperlihatkan, berhenti di pinggir jalan, membuktikan kepada anak itu, kepada anaknya, bahwa ini bangkai anjing. Sampai anak itu melihat bahwa itu memang betul bangkai anjing, baru dia setuju dengan perkataan bapaknya. "Ya Pak, betul, ini bangkai anjing." Saudara-saudaraku, kadang-kadang bapak kita di sorga membawa kita dalam mobil keselamatannya. Dan kita menilai satu hal berbeda dengan dia. Tuhan katakan itu dosa, kita bilang itu tidak dosa. Tuhan katakan itu salah, kita katakan itu tidak salah. Tuhan katakan itu pelanggaran, kita sendiri katakan itu bukan pelanggaran. Sampai kita dibawa oleh Tuhan untuk membuktikan ini salah, baru saudaraku kita akan mengakui itu salah. Roh apa yang membuat ini? Tidak lain, roh pemberontakan. Di dalam Matius 23, di sana ada satu kata juga yang sama. Matius 23, saudara-saudara. Matius 23. Ayat 15. "Celakalah kamu, hei ahli Taurat dan orang Farisi, hei kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Kata jahat di sana juga adalah kata yang sama, saudara-saudaraku, dengan Injil Matius pasal 7, yaitu dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata iniquity, kejahatan, atau memiliki sifat roh berontak. Matius 24, ayatnya yang ke-12. "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan," di sana juga dipakai kata iniquity, atau roh pemberontakan, "maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Mari kita mulai mempelajari roh pemberontakan ini. Saudara harus akui, dan saya harus akui, setiap manusia punya roh ini. Roh berontak, roh melawan. Mari kita mulai dari anak kecil. Satu ibu punya anak umur 3 tahun. Namanya Isabella. Aduh, ini anak manis sekali, cantik saudara. Ini anak wajahnya seperti istri saya. Cantik. Manis. Isabella. Aduh, anak mami semata wayang, anak cakep. Wah, udah mulai genit gini. Aduh, anak manis. Mana kuping? Aduh, pintar anak mami. Mana mata? Aduh, pintar. Mana hidung? Aduh, pintar. Mana gigi? Aduh, pintar. Anak mami pintar sekali. Diberikan baju merah yang bagus. Diajak jalan-jalan membawa boneka kecil. Aduh, manis anak itu. Manis cantik. Aduh, manis cantik. Diajar nyanyi. Diajar nyanyi. Lihat kebunku kunyuk. Lu lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang kecil masih pelok-pelok nyanyi. Manis cakep anak mami. Menjadi buah hati dari ibunya. Satu kali dia jalan-jalan ke toko serba ada. Membawa anak yang umur 3 tahun ini. Semua orang yang lihat ini anak. Aduh, cakep ya. Mukanya kok nggak seperti maminya. Cakep sekali ini anak. Aduh, maminya bangga, saudara-saudara. Sebab ini anak dipuji-puji. Sampai ketemu dengan satu ibu yang lain kawannya. Aduh, ye mau kemana? Kan lagi belanja. Aduh, ini anak ye. Iya. Siapa namanya? Isabella. Aduh, ye punya anak cakep bener ya. Memang ini anak manis. Aduh, Isabella manis.
Isabella manis. Ini ibunya mulai bilang, ayo Isabella, kasih tangan sama tante. Ayo Isabella, kasih tangan anak manis sama tante. Isabella, kasih tangan. Dia diam. Roh apa itu? Roh berontak. Anak masih kecil, sudah ada itu roh. Sampai maminya udah mulai manis-manis, sudah mulai keren. Isabella, kasih tangan sama tante, jangan bikin mami. Dia mulai naik dan dia mulai banting bonekanya. Dia bilang, gak mau. Dia nangis, dia marah. Manisnya hilang. Anak itu manis sampai dia dapat perintah. Reaksi dia kepada perintah tidak manis. Oh, ada banyak orang Kristen pun begitu. Kalau nyanyi manis. Oh, manis. Sampai dia dapat perintah tentang hidup suci. Sampai dia dapat perintah tentang hidup di dalam Alkitab. Tapi roh berontak bilang apa? Baptisan you. Saya punya baptisan sendiri. Pokoknya sama. You cara berbakti bagaimana? You begitu, saya punya saya. You menyembah begitu, tapi urusan saya mah punya saya punya. You tepuk tangan begini, kalau saya begini. Pokoknya bagaimana saya aja. Kalau saya begini tepuk tangannya, itu bagaimana saya. Dia ada roh berontak, dia tidak mau menurut, saudara. Dia tidak mau tunduk kepada otoritas firman Allah. Inilah yang saya maksudkan roh berontak itu. Dia tidak menurut. Dia tidak mau. Manisnya hilang itu anak. Sampai hanya tinggal jengkelnya. Anak saya pun demikian. Istri saya suka laporan. Kenapa ini anak yang dulu manis menurut, tiba-tiba membantah. Dia menurut kalau ada saya. Kalau tidak ada saya, dia membantah. Ini roh yang sama, saudara. Roh berontak. Dan roh memberontak ini merugikan kita di mana-mana tempat. Ada lampu merah, terabas juga. Itu roh apa? Roh berontak. Roh melawan, roh tegen. Dia tidak senang, saudaraku, dengan keterikatan, keterbatasan. Dia inginnya bebas. Roh berontak. Hati-hati, saudara, dengan roh pemberontakan ini. Roh melawan. Roh tidak puas dengan keadaan. Roh ingin mengatakan tidak. Dia manis itu anak sampai dia dapat perintah. Ada begitu anak Tuhan begitu banyak manis sampai dia dapat perintah. Stop judi. Uang saya. Uang saya. Nggak ada apa-apa. Apa-apa dong. Itu urusan saya. Kalau bisa stop minuman keras. Ini saya punya. Segala macam ini saya punya. Saya sudah saksikan hari Selasa yang lalu bahwa saya khotbah di Cianjur di BKS AG. Saya bilang orang Kristen jangan jual porkas, jangan pasang porkas. Saya dapat surat kaleng dari penjual porkas. Dan bukan saya saja yang terima surat kaleng itu, jemaat saya dikirimin. Saya dimaki-maki, saya dibuang macam-macam. Disebut pendeta korupsi, disebut pendeta ganti-ganti mobil, disebut pendeta tukang jual burung. Wah, macam-macam, saudara-saudara. Wah, sudah macam-macam. Tapi saya punya perasaan. Saya suka bilang sama istri saya, kalau kita lagi dalam cobaan gini, nggak lama, paling lama 2 minggu kita dapat berkat. Dan betul, tadi malam saya dapat berkat 20 juta. Bukan buat saya, buat Yayasan Kabar Baik. Buat saya belum. Amin, saudara. Asal saudara mau diterima surat kaleng dulu, pasti ada berkat. Dimaki-maki dulu. Tapi saya mau katakan bahwa orang tidak mau terima firman. Orang berontak. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ini uang-uangku. Badan-badan saya. Urusan apa? Apa persoalannya? Tidak, aku tidak mau diperintah. Kita lihat ada 1-2 ayat dalam Mazmur, saudara-saudara, yang kita bisa belajar dari sana. Mazmur pasal yang ke-19. Ini adalah Mazmur hukum firman Allah yang kita harus pelajari. Seluruh Mazmur 19 ini adalah satu keindahan. Mari kita belajari perlahan-lahan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud ayat 2.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung daripada panas sinarnya. Ayat 2 sampai ayat 7 adalah kebenaran umum. Semua orang terima ini. Semua orang akan gampang berkata, oh memang Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat 2 berkata, langit memberitakan kemuliaan Allah. Semua orang berkata, amin, haleluya. Semua orang. Ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari. Oh betul itu. Dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Amin. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Itu betul. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Amin. Yang keluar bagaikan, ayat 6, pengantin laki-laki yang keluar. Bagus. Ayat 7, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Betul. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Betul. Ini kebenaran umum. Tetapi bagi umat Allah ada kebenaran khusus. Yaitu mulai ayat yang ke-8. Mulai ada peraturan, mulai ada perintah. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau kita tanya, apa saudara percaya bahwa peraturan Tuhan itu teguh? Amin. Memberi hikmat? Amin. Tapi kita nggak nurut peraturannya. Ayat ke-9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kalau kita ditanya, apa saudara mau? Mau, amin, haleluya. Tapi kita tidak berbuat. Mata kita tidak bercahaya. Mata kita tetap belekan dengan belek dosa. Saudaraku, kita baca ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Ini perintah, saudara. Ini komando. Inilah kebenaran khusus bagi kita. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batu dan penebusku. Ini kebenaran khusus. Yang kita harus taati. Yang kita harus turuti. Apa kita turuti? Kita taati? Maaf saudara. Kita tidak turuti. Kita tidak taati. Kita tetap berkecimpung dengan dosa. Kita pakai kebenaran diri sendiri. Kita lebih pintar dari Alkitab. Kita bikin peraturan yang tidak ada di Alkitab, kita bikin sendiri. Dan ketika dikatakan oleh firman Allah, kamu salah, kita tidak terima. Kita pegang, kita punya kebenaran diri sendiri. Kita punya peraturan. Padahal tidak ada di Alkitab. Tapi kita pegang itu. Tetap ini kebenaran saya. Saudara, inilah roh berontak. Nggak mau ngaku. Sama seperti yang saya bilang orang dari Tiongkok. Dia percaya bahwa jahe itu tumbuhnya di atas pohon. Begitu kukuhnya dia. Sampai dia tanya sama satu orang, hei petani, jahe kan tumbuh di atas pohon. Petani bilang, tidak Tuhan. Jahe itu tumbuhnya di tanah. Dia bilang, nggak bisa. Saya yakin jahe itu tumbuh di atas pohon. Petani kan udah pengalaman, dia tahu tanam jahe. Dia bilang, tidak Tuhan, jahe itu di tanah. Dia kayak akar gitu. Tidak, itu jahe tumbuh di atas pohon. Nggak percaya, ayo kita taruhan. Tanya 10 orang. Dia punya keledai. Kalau 10 orang bilang itu jahe ada di pohon, ada di tanah, ini keledai saya kasih sama kamu. Tapi kalau ada 1 orang saja bicara, itu jahe ada di pohon, berarti kamu kalah. Oke. Petani bilang, tanya. 1 orang bilang, jahe ada di tanah. Kedua orang, jahe ada di tanah. 9 orang, jahe ada di tanah. Sampai ke 10, jahe ada di tanah. Tapi orang ini berkata, ya saya kalah taruhan.
Ini keledai buat kamu. Tapi biarpun begini, saya tetap percaya jahe tumbuh di atas pohon. Nah ini bingung saudara. Orang yang udah begini pakai dia punya peraturan sendiri susah, nggak bisa. Ya, demikian juga otoritas firman Allah ini, saudaraku. Ini lebih tinggi dari nama Yesus. Firman-Nya dihormati di sorga. Kenapa kita suka lebih pintar dari firman Tuhan? Kenapa kita suka tambah-tambah, kita suka kurangi sabda Tuhan? Roh pemberontakan. Roh pemberontakan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan sampai firman Allah ini tidak ada dalam hidup kita. Kita harus dengar-dengaran. Kita harus menurut. Kita harus menurut. Ya. Di Kanada ada satu ahli kuda. Dia melihat satu kuda liar. Dan kata dia ahli kuda ini kuda jago. Ini kuda calon juara. Tapi pemiliknya berkata, tapi Pak, ini kuda sukar dikendalikan. Dia berontak, dia waktu kalau naiki ahli-ahli rodeo jatuh-jatuh. Mari, panggil ahli kuda ini. Dibawa ini kuda. Dia naiki hari pertama, saudaraku. Ini kuda lompat tinggi dan orang ini jatuh. Karena dia ahli kuda, dia berdiri, dia tarik itu kuda masuk di istal. Besok pagi, dia coba lagi. Dia naik itu kuda berdiri lagi lompat. Orang ini jatuh. Dia tidak marah, dia taruh lagi ke istal. Hari ketiga dia bangun, dia mulai lagi. Kuda itu lompat lagi, saudara-saudara. Dia masukin lagi kuda itu ke istal. Keluar lagi hari keempat, dia pegang pipa. Pipa dari plastik dibungkus karet. Dia pegang. Dia naik kuda itu lompat ke atas, dipukul kepalanya. Patak, itu kuda jatuh, masukin lagi di istal. Besok pagi keluar lagi, dinaikin lagi kuda, itu kuda naik ke atas, dipukul lagi kepalanya sudah kalau pelatih. Dia duduk lagi ke bawah, dimasukin lagi ke istal. Kelima hari dibawa lagi, dia naik lagi, dipukul lagi kepalanya. Hari ke-6, hari ke-7, waktu kuda keluar, kuda itu udah lihat pipa. Dan ini pelatih dia naik, kuda itu lari ke depan. Dan tenaganya dikuasai, mulai dipasang kang di sini, mulai diatur, dia halus ke kiri, dia belok ke kiri, ke kanan. Bagaimana pelatihnya? Banyak orang Kristen seperti kuda yang liar. Dia punya bakat bagus, dia punya potensi untuk maju baik. Dia kaya dengan bakat, dia kaya dengan talenta. Tapi sayang, belum bisa diatur Tuhan. Asal Tuhan mau pakai, wah dia berontak. Saudara tahu waktu Yesus masuk di Yerusalem naik apa? Keledai. Tok plak tok plak tok plak tok plak tok plak tok plak. Lalu orang-orang ambil baju, ambil pakaian, taruh di depan di jalan itu, saudara-saudara, supaya menghormat akan Yesus yang lewat pakai keledai. Untung keledai ini tahu diri. Kalau keledai ini nggak tahu diri, dia bangga, gua dihormati nih, orang pakai semua kain-kain, lalu dia berdiri, wah gitu, Yesusnya jatuh. Kita pun harus tahu diri, saudara-saudara. Kita harus mau diatur sama Tuhan. Kita ini suka bandel, suka keras tengkuk, keras hati, tidak mau menurut firman Allah, sampai kita harus diketok berkali-kali dengan berbagai macam percobaan, baru kita nurut. Saudara-saudaraku, lebih baik kita nurut dari awalnya. Jangan ada roh berontak. Jangan ada roh melawan. Saudara, itu adalah roh antikris. Ingat Lucifer, aku akan seperti Allah. Aku akan naik tinggi. Aku akan seperti yang maha tinggi. 5 kali dia berkata, aku akan. Dia berontak. Dan akhirnya Tuhan campakkan dari sorga ke bumi. Tapi Yesus tidak. Dia menurut. Bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Kemenangan Yesus bukan di salib. Kemenangan Yesus di Getsemani. Waktu dia berdoa. Bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudaraku, kehendak Allah lebih tinggi dari segala tanda mujizat. Kehendak Allah lebih tinggi. Keinginannya, ya, kerinduannya, isi hatinya Tuhan jauh lebih tinggi dari segala macam mujizat. Dalam Kisah Rasul 13 kita melihat ada ayat yang lain. Kisah Rasul pasal 13 kita melihat ada satu ayat yang membuka mata kita untuk mengerti arti dari firman Allah. Kisah Rasul 13 ayat yang ke